Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih telah menyaksikan presentasi video kami. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Erisa Medina, teman kelompok saya Dwi Yuliana, Mauludin Farezi, Meilani Aldivia, dan Nur Aisyah Fadila akan memaparkan hasil presentasi kami mengenai topik yang berjudul neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan nilai tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia di bawah bimbingan Ibu Novi Oktavianti, SMM. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Sebelum itu, penjelasan materi akan diawali dari saya sendiri, di mana neraca pembayaran atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut dengan Balance of Payments adalah sebuah dokumen atau laporan yang mencatat secara sistematis semua aktivitas ekonomi yang terjadi antara suatu negara dengan negara-negara lain. Jadi aktivitas ini bisa berupa ekspor impor barang dan jasa, investasi, pinjaman luar negeri, dan bentuk transaksi keuangan lainnya. Catatan ini itu dibuat untuk suatu periode tertentu, misalnya itu per kuartal atau per tahun, dan berfungsi untuk mengetahui nih apakah suatu negara ini mengalami surplus, yaitu penerimaan lebih besar dari pengeluaran, atau defisit, yang artinya pengeluaran ini lebih besar dari penerimaan dalam hubungan ekonominya dengan dunia internasional. Sedangkan perdagangan internasional adalah kegiatan nyata yang melibatkan proses jual beli barang dan jasa antar negara. Jadi artinya negara-negara saling tuh bertukar barang seperti makanan, pakaian, dan alat elektronik maupun jasa seperti pariwisata dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Artinya aktivitas ini penting ya teman-teman, karena memungkinkan setiap negara untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta memperluas pasar dan kesempatan usaha. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dwi. Dipersilakan. Saya Dwi Yuliana dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait jenis neraca pembayaran dan jenis neraca perdagangan. Yang pertama, jenis neraca pembayaran antara lain ada transaksi berjalan, yaitu kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa serta pendapatan suatu negara dari kegiatan pembayaran kegiatan ekonomi internasional. Yang kedua ada transaksi modal, yaitu kegiatan transfer aset serta hibah modal. Kemudian yang ketiga ada transaksi finansial, yaitu investasi asing masuk dan keluar. Kemudian ada jenis neraca perdagangan. Yang pertama, jenis neraca barang dan jasa, kegiatan ekspor dan impor suatu negara. Yang kedua, jenis neraca bilateral dan multilateral, yaitu kegiatan dua negara atau banyak negara dalam neraca perdagangan. Yang ketiga, adanya jenis neraca bebas dan proteksionis. Bebas versus proteksionis, yaitu tanpa hambatan versus dibatasi aturan. Kemudian yang terakhir ada jenis neraca perdagangan ekspor dan impor, yaitu kegiatan arus barang keluar dan ke dalam negeri. Intinya, semua menunjukkan bagaimana negara terlibat dalam aktivitas ekonomi global dan bagaimana transaksi antar negara tercatat secara sistematis. Saya Nur Aisyah Fadila ingin membacakan komponen-komponen neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Komponen neraca pembayaran terdapat 1. Ekspor impor barang dan jasa. Yang kedua, pendapatan primer seperti bunga dan dividen. Yang ketiga, transfer unilateral seperti remitansi dan bantuan. Yang keempat, ada investasi langsung dan portofolio. Yang kelima, cadangan devisa. Lalu komponen perdagangan internasional terdapat 1. Ekspor barang. Yang kedua, impor barang. Ketiga, ekspor jasa. Yang keempat, impor jasa. Yang kelima, investasi asing. Keenam, transfer teknologi. Dan yang ketujuh, tenaga kerja lintas negara. Saya Mauludin Farezi, kelompok 2 Perekonomian Indonesia. Saya akan membahas materi faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Jadi faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran ada nilai tukar, kurs rupiah, harga komoditas global, stabilitas ekonomi dan politik, kebijakan perdagangan, aliran modal asing,
permintaan dan penawaran global. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, perbedaan sumber daya alam dan iklim, perbedaan teknologi dan keahlian, nilai tukar kurs, kebijakan perdagangan, biaya produksi dan harga barang, transportasi dan infrastruktur, dan stabilitas politik dan hukum. Nah, dan berikutnya slide berikutnya itu ada manfaat neraca pembayaran dan perdagangan internasional. Nah, manfaat perdagangan internasional itu ada meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor, memperluas pasar bagi produk dalam negeri, akses terhadap barang dan teknologi asing, meningkatkan efisiensi dan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi serta menyerap tenaga kerja. Dan ada juga manfaat neraca pembayaran, menilai keseimbangan eksternal ekonomi, menjadi ajuan kebijakan moneter dan fiskal, menarik investor asing, dan juga alat untuk merancang strategi perdagangan dan industri. Hai semua, aku Melanie Olivia. Jadi, setelah kita bahas panjang lebar tentang neraca pembayaran dan perdagangan internasional, yuk kita rangkum poin-poin pentingnya dengan cara yang simpel tapi tetap berbobot. Pertama, neraca pembayaran itu ibarat buku besar keuangan negara kita. Isinya mencatat semua transaksi ekonomi Indonesia dengan dunia luar, mulai dari ekspor, impor, investasi, sampai aliran modal. Yang kedua, perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli antar negara. Bukan cuma soal barang aja, tapi juga jasa, teknologi, bahkan tenaga kerja. Ketiga, ada banyak faktor yang mengaruhi, kayak nilai tukar rupiah, harga komoditas global, stabilitas politik, sampai biaya produksi. Semua itu menentukan seberapa kuat kita bersaing di pasar dunia. Keempat, manfaatnya luar biasa. Bukan cuma ningkatin PDB dan devisa negara, tapi juga ngebuka lapangan kerja, ningkatin efisiensi industri, dan memperluas pasar produk lokal. Dan yang paling penting buat Indonesia, perdagangan internasional itu salah satu tulang punggung ekonomi. Kita ini aktif banget ekspor CPO, batu bara, tekstil, dan hasil laut. Pasar utamanya tentu Tiongkok, AS, India, dan negara ASEAN. Jadi kesimpulan yang dapat diambil, neraca pembayaran dan perdagangan internasional bukan cuma istilah ekonomi yang ribet, tapi realitas yang membentuk kekuatan ekonomi Indonesia di kancah global. Kita harus terus jaga keseimbangannya, dorong ekspor bernilai bertambah, dan siap bersaing di pasar dunia. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua bisa jadi generasi yang melek ekonomi dan siap berkontribusi untuk Indonesia yang lebih kuat secara global. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Bye-bye. Annyeong.